Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambankan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju ke peradaban hidup yang modern ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat di akhir kelak nanti. Perkenalkan, nama saya Ulfa Mulia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik yang berjudul adab berpakaian dan berhias serta hikmahnya. Salah satu pokok penting diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dan salah bentuk kemuliaan akhlak yang dihadirkan oleh Rasulullah adalah menyempurnakan sifat malu yang merupakan perhiasan setiap manusia. Dan bukti kemuliaan laki-laki dan perempuan karena malu adalah bagian dari iman. Diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah dan bersedekahlah serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan sombong. Hadis riwayat An-Nasa'i. Syekh Al-Albani menghasankannya. Sahih Sunan An-Nasai, Ahmad, Ibnu Majah, dan hadis di atas pun diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara muallaq di awal kitab Al-Libas. Di antara adab-adab mengenakan pakaian dan berhias yaitu wajibnya menutup aurat. Menutup aurat termasuk adab yang agung yang diperintahkan dalam Islam. Bahkan laki-laki dan wanita dilarang melihat aurat sebagian dari mereka sendiri karena akan menimbulkan kerusakan. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki dan perempuan melihat aurat perempuan, dan tidaklah boleh seorang laki-laki bersatu dengan laki-laki lain pada dalam satu baju, dan tidaklah boleh seorang wanita bersatu dengan wanita lain dalam satu baju, yaitu janganlah keduanya berbaring dengan telanjang di bawah di balik satu kain. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Laki-laki diharamkan menyerupai wanita, dan begitu juga wanita diharamkan menyerupai laki-laki. Dalam hal ini terdapat larangan yang keras dan laknat tepat dari Rasulullah. Diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi. Haramnya emas dan sutra bagi laki-laki kecuali karena unsur. Dari Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil sutra lalu meletakkannya pada sisi kanannya, dan mengambil emas lalu meletaknya pada sisi kirinya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya dua barang ini haram bagi umatku yang laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud dan Syekh Al-Albani
An-Nasai dan Ibnu Majah. Laki-laki disunnahkan memendekah pakaian dan wanita memanjakannya. Dari riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa menjulurkan kain sarungnya hingga di bawah mata kaki, maka tepatnya adalah neraka. Maksud memanjangkan pakaian bagi wanita adalah untuk menutup kedua kakinya. Jika pakaiannya tidak sampai menutup kedua kakinya dan ia memakai kaos kaki atau apapun yang bisa menutupinya, maka hukumnya boleh. Syekh Utsmin berkata, sesungguhnya menutup kedua kaki bagi wanita adalah perkara yang disyariatkan, bahkan wajib menurut pendapat kebanyakan ulama. Maka hendaklah wanita menutup kedua kakinya, baik dengan pakaian yang lebar, kaos kaki ke nadir, semacam sepatu wanita, atau yang serupa dengannya. Fatwa Asy-Syaikh Ibnu Utsmin. Wanita diharamkan menampakkan perhiasannya kecuali kepada mereka yang memang Allah kecualikan. Perhiasan wanita itu berupa perhiasan sya'ir yang nampak dan perhiasan batin yang tidak nampak. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 31 yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka. Disunnahkan mendahulukan yang kanan ketika mengenakan pakaian dan semisalnya. Dalil adalah hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Dia berkata, Rasulullah menyukai mendahulukan bagian kanan dalam segala tindakannya, dalam memakai sandal, menyikat rambut, dan bersuci. Hadis riwayat Muslim Ahmad. Disunnahkan memakai wangi-wangian. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, belum pernah aku menyentuh sutra dan tidak juga dibat sejenis sutra lain yang lebih lembut dibanding telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan belum pernah aku mencium suatu aroma sekalipun atau bau minyak wangi yang lebih wangi dibanding aroma atau wangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga khusus bagi wanita, mereka dilarang memakai wangi-wangian pada dua keadaan. Keadaan pertama, dalam keadaan muhaddah, ditinggal mati oleh suaminya, maka wanita tidak boleh memakai wangi-wangian selama 4 bulan 10 hari berdasarkan hadis Ummu At-Tayyah keadaan. Kedua, apabila seorang wanita mendatangi sebuah tempat yang di sana ada laki-laki asing, perhiasan yang diharamkan atas wanita, Allah memperbolehkan wanita menjadikan beberapa perkara sebagai perhiasan atau penghias seperti celak, wangi-wangian, daun pacar, dan semisalnya dari hal-hal yang digunakan oleh wanita untuk berhias. Dan Allah mengharamkan kepada mereka beberapa perkara yang wanita jadikan sebagai perhiasan, dan dia pada hakikatnya tidak sampai merubah ciptaan Allah yang telah Allah ciptakan atasannya, seperti al-wasyam, tato, an-namas atau tafallut agar terlihat bagus, dan al-washal,
Dalam lafaz Muslim disebutkan, yang artinya Allah telah mengutuk orang-orang yang membuat tato dan orang yang meminta dibuatkan tato, orang-orang yang dicabut bulu mata, orang-orang yang minta dicabut bulu matanya, dan orang-orang yang meregangkan gigi demi kecantikan, ia merubah ciptaan Allah. Dan dalam riwayat Al-Bukhari dan selainnya dari Abdul disebutkan, semoga Allah melaknat al-wasilah atau wanita yang menyembun rambutnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad. Para jamaah sekalian, adab berpakaian dan berhias adalah cara dalam melakukan suatu yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Aturan tersebut lebih mengarah pada nilai kesopanan akhlak atau kebaikan budi pekerti. Tentunya adab berpakaian dalam Islam ini juga harus memperhatikan batas aurat. Aurat laki-laki yang wajib ditutupi adalah anggota tubuh antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, baik luar maupun dalam hingga batas pergelangannya. Bunga melati di pekarangan tumbuh cepat segera besar. Saya masih banyak kekurangan, maklum masih tahap belajar. Demikianlah ceramah agama yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.